Halo teman, jumpa lagi denganku Awang Kagunan, Rahayu. Oke, semua orang itu pengen bahagia, sehat, bahagia sampai tua. Beberapa orang itu ada yang punya prinsip, oh aku pengen hidup 1000 tahun lagi, lama banget ya. Dan kalau di kota, untuk bisa mencapai usia lebih dari 70 tahun itu sangat butuh effort yang tinggi. Beda lagi kalau yang tinggal di pegunungan. Ya, kalau misalnya kita jalan ya ke gunung, itu biasanya tiap pagi itu kita bisa melihat kakek-kakek, nenek-nenek pada bawa apa itu ya, rumput ya, yang mereka gunakan untuk pakan hewan ternak mereka. Biasanya mereka berangkat merumput itu setelah subuh. Jam 10, jam 11 mereka udah balik ke rumah ya, dengan bawa rumput yang banyak sekali digendong di belakang. Ada yang naik sepeda angin, ada yang naik sepeda motor. Tapi biasanya kalau yang perempuan ya, itu dipanggul di belakang, digendong di belakang. Itu aku masih sering temui ketika aku naik gunung ke Turku atau ke daerah Lawu. Itu masih sering aku melihat itu. Usia mereka beragam, ada yang 70 tahun, 65 tahun, 75 tahun itu masih merumput dan mereka masih kuat. Jadi kebanyakan yang tinggal di gunung-gunung sana ya, yang tinggal di pedesaan itu umurnya lebih panjang daripada yang tinggal di kota ya. Kebetulan orang tuaku juga meninggal di usia mereka yang masih relatif muda, 45 tahun dan 50 tahun. Jadi ya masih relatif muda mereka gitu. Tapi ada caranya kalau kita ingin menginvestasikan kesehatan supaya ketika berada di usia 60 tahun ke atas, 50 tahun ke atas, 60 tahun ke atas, 70 tahun itu kita masih bisa melakukan segala kegiatan itu secara mandiri, tidak merepotkan orang lain. Ada yang namanya investasi kesehatan. Investasi kesehatan itu dengan cara apa? Olahraga, makan sehat, pola istirahat yang sehat, ya, punya kemampuan untuk mengelola pikiran, ya, punya pikiran yang sehat. Jadi itu adalah investasi untuk masa depan. Jadi bukan hanya sekedar olahraga aja, olahraga iya, makan iya, istirahat iya, mengelola pikiran, kita harus mempunyai kemampuan untuk mengelola pikiran, itu juga bagian dari investasi. Nah, kita akan bahas ya 8 poin ya sebagai bekal untuk kita bisa hidup menua bahagia. Wah, menjanjikan sekali ya. 8 poin bekal agar hidup menua bahagia. Ini nggak ngomong tentang tabungan ya, tidak ngomong melulu tentang tabungan di hari tua. Ini lebih ke investasi kesehatannya ya, supaya tubuh kita support nanti supaya sehat ya, bisa melakukan aktivitas secara mandiri dan terus bahagia. Pertama apa Bun yang harus dilakukan? Yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa nggak ada yang abadi di dalam kehidupan ini. Datang dan pergi itu adalah hal yang wajar. Itu yang harus kita bangun kesadaran dulu. Semua nggak ada yang abadi.
Dulu kulitnya kenceng, habis itu di atas umur 50 tahun, di atas umur 60 tahun pada keriput, ya diterima aja. Dulu waktu muda giginya full. Ketika udah mulai beranjak menua, satu persatu giginya lepas. Dulu rambutnya hitam, terus pelan-pelan ganti memutih. Kalau itu mas sekarang nggak anu ya, nggak perlu nunggu usia yang banyak. Ada banyak yang masih muda, umur 24 tahun, umur 25 tahun, rambutnya udah pada putih semua. Kalau itu kan gampang untuk ngatasi, tinggal semir rambut aja masalah selesai. Ya, jadi dibangun itu kesadaran bahwa di dalam kehidupan itu tidak ada yang abadi. Semua yang hadir, semua yang datang dalam kehidupan kita, satu persatu itu pasti akan pergi. Itu hukum yang sudah tidak bisa kita lawan, gitu ya. Jadi dibangun kesadaran atas itu. Terus yang kedua, belajar menikmati waktu sendiri. Ini agak riskan ya. Banyak sekali orang tua yang akhirnya merasa kesepian, merasa sendirian, merasa nggak punya temen, ya, merasa terkucilkan. Jadi dunianya itu kayak terkotak, seolah-olah dunia itu menjadi sangat sempit. Itu karena belum membiasakan diri untuk sendiri. Itu juga harus dilatih. Kita harus melatih diri ya untuk terbiasa dengan kesendirian. Karena suatu saat nanti itu akan terjadi. Gitu ya. Jadi melatih diri untuk sendiri. Gak selalu kita ada teman, tidak selalu kita ada yang nungguin. Ada momen-momen di mana kita harus benar-benar sendirian, menjalani hidup sendirian. Karena rumus kehidupan itu hanya dua, meninggalkan atau ditinggalkan, udah itu aja. Kita yang pergi atau kita yang ditinggal pergi. Jadi siapkan diri, belajar, membiasakan diri untuk hidup sendiri, gitu ya. Terus yang ketiga, belajar untuk tidak peduli pada pendapat orang lain, gitu ya. Jadi belajar untuk tidak peduli terhadap opini orang lain, belajar untuk tidak mendengarkan semua perkataan orang lain. Itu juga sangat penting untuk mendamaikan diri kita sendiri. Karena ketika kita sibuk dengan hal-hal yang di luar diri kita sibuk menerima opini, pandangan, pendapat, dan segala hal tentang kita dari orang lain, itu akan menjadi beban kita sendiri. Karena tidak semuanya baik, gitu ya. Belajar untuk melepas itu semua. Belajar untuk hidup tanpa terbebani oleh opini orang lain atas diri kita. Terus yang keempat, melatih rasa, melatih pikiran untuk netral. Jadi kalau sedih, dilatih untuk tidak terlalu sedih, untuk tidak terlalu menikmati kesedihan. Kalau misalnya lagi happy, belajar untuk tidak terlalu happy, tidak terlalu larut dalam kebahagiaan. Jadi belajar untuk menetralkan rasa. Sedih secukupnya, happy secukupnya. Belajar netral. Jadi apapun yang hadir dalam kehidupan kita itu biasa-biasa aja.
Kesedihan atau kebahagiaan itu akan menjadi biasa-biasa aja. Itu adalah hal yang wajar dalam kehidupan. Oke. Terus yang kelima, syukuri semua yang ada saat ini. Jadi kita syukuri, kita nikmati semua yang ada dalam kehidupan kita saat ini. Karena ingat, waktu itu tidak akan kembali, tidak akan terulang. Momen itu tidak akan terulang. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita saat ini, ya, apapun yang kita punya saat ini, syukuri, nikmati, karena belum tentu ada lagi, gitu ya. Terus yang keenam, pengalaman itu adalah guru terbaik. Jadi jangan pernah risau dengan segala permasalahan hidup. Jangan pernah risau dengan segala problematika hidup. Jangan pernah risau dengan segala tantangan hidup. Karena dengan tantangan, dengan masalah, ya, itu akan membangun proses pendewasaan kita dalam berpikir, dalam menyikapi kehidupan. Jadi tidak ada guru terbaik kecuali pengalaman kita. Tidak ada guru terbaik kecuali proses yang kita lakukan sendiri. Kita bisa belajar dari buku, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Tapi yang paling utama adalah proses-proses yang kita lewati. Karena dengan proses itu akhirnya kita punya pengalaman, kita punya kesadaran, kita punya pengetahuan baru. Jadi kita adalah guru terbaik untuk diri kita sendiri. Pengalaman kita, proses kita, itu adalah guru terbaik untuk diri kita sendiri. Oke. Terus yang nomor 7, terus belajar hal-hal baru. Jangan pernah merasa cukup. Jangan pernah merasa lebih ngerti daripada orang lain. Karena di atas langit masih ada langit. Kadang-kadang yang kita tahu itu justru hanya sebagian kecil dari ilmu kehidupan yang ada di luar kita. Pengalaman kita itu hanya sebagian kecil dari pengalaman kehidupan semua yang ada di luar diri kita. Jangan cukup puas dengan apa yang kita tahu saat ini. Terus belajar, karena hidup adalah proses pembelajaran. Gitu ya. Terus yang terakhir, yang nomor 8, waktu. Waktu itu terus bergulir, tidak akan bisa diulang. Jadi hal yang paling utama yang kita punya itu adalah waktu. Modal yang paling utama yang kita punya itu adalah waktu. Gunakan waktu sebaik-baiknya, ya. Gunakan waktu sebaik mungkin. Nikmati detik dari detik proses perjalanan yang harus kita lewati, yang harus kita jalani. Karena waktu itu tidak akan bisa kembali. Kurang lebih begitu. Itu 8 hal, ya. Jika kita lakukan, ya, bismillah akan membuat hidup kita jadi lebih terarah, hidup kita menjadi lebih nyaman, lebih tenang, lebih tentram. Tergantung apa yang kita lakukan saat ini. Itu adalah bagian dari masa depan kita. Gitu ya. Terima kasih teman. Rahayu. Dadah.